Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur bagi Yesus kepala gereja yang telah memberi kesempatan buat kita untuk melawat kita di rumah masing-masing. Sehingga kami melayani dari gereja, melayani saudara di rumah masing-masing. Sehingga kita percaya dengan hadirat Tuhan masuk di rumah kita, maka rumah tangga kita akan diberkati, rumah tangga kita akan dipulihkan, rumah tangga kita akan mengalami kuasa Allah. Sehingga setiap kita dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Selamat datang dalam ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, bersama dengan kami lawatan Allah di rumah masing-masing dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Dan kita percaya bahwa Dia Allah Yehova Shammah, Dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Sehingga meskipun ada banyak orang mulai marah-marah sendiri dalam hati dan berkata, aduh kapan sih ibadah onsite dapat berlangsung, saya udah kangen ke gereja, saya juga kangen lihat saudara ada di rumah Tuhan bersama. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita percaya Allah mengerjakan segala sesuatu pasti untuk tujuan dan maksudnya. Kalau pintu-pintu gedung gereja belum boleh terbuka, itu bukan persoalan serius. Karena Dia tetap Tuhan yang hadir di mana-mana. Dia Tuhan yang maha hadir. Tapi yang paling penting, pintu gerbang sorga tetap terbuka untuk kita menerima anugerah, kasih karunia, lawatan dan keselamatan yang sempurna. Haleluya. Bersama dengan saya hari ini ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ada Sylvie dan juga ada Aten dan tim musik yang luar biasa akan melayani kita bersama. Buka hati saudara, dan bagaimana supaya ibadah hari Minggu ini penuh dengan berkat Tuhan, bermanfaat buat kita. Ikuti petunjuk ibadah online berikut ini. Yes, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, beberapa hal harus saya garis bawahi. Yang pertama-tama, ikuti ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Jangan keluar masuk, saudara. Dari mulai doa berkat, dari mulai doa awal, doa pembukaan sampai doa berkat, saudara. Dan ingat, di mana roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara di rumah masing-masing, enjoy the service. Ini bukan tontonan, tapi ikut menyanyi, ikut bangkit berdiri, berinteraksi kita. Karena ibadah ini bukan hanya tontonan, tapi ibadah ini adalah lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan pastikan saudara serius dalam ibadah ini, beri hati, beri hormat, sehingga sungguh-sungguh kita dalam ibadah ini meluangkan waktu 2 jam setengah untuk betul-betul dalam hadirat Tuhan, untuk menerima berkat yang luar biasa. Amin. Siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Buka hati saudara, dan kita masuk dalam pujian penyembahan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Amin. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang
Engkau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Raja dan Tuhan. Haleluya. Engkau yang Haleluya. Haleluya. Ini yang kami percaya hari ini. Dalam ibadah yang berbahagia, penuh berkat, penuh mujizat ini, kami akui tidak ada lutut yang tidak bertelut, tidak ada lidah yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Raja. Kami bangga. Ada saatnya kekristenan dihina, ada saatnya kekristenan diejek, ada saatnya kekristenan dibully. Tapi harinya akan tiba, Yesus datang kembali sebagai Imam Mahdi, sebagai hakim yang adil. Dan pada saat itu terbukti jelas Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melaluinya. Dan hari itu kami akan melihat pemandangan yang dahsyat. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus itu Tuhan dan Raja. Haleluya. Itu sebabnya kami bangga. Kami disebut anak-anak Allah. Kami diselamatkan oleh anugerah. Dosa kami sudah diampuni. Hidup kami disertai oleh Roh Kudus, dijaga oleh pasukan malaikat Tuhan, dan dituntun oleh firman-Mu supaya kami dapat hidup sebagai mempelai Kristus yang tak bercacat celah di hadapan-Mu. Saat yang indah seperti hari ini, kami meluangkan waktu kami untuk datang beribadah kepada Tuhan, karena dapat kami katakan kami tidak dapat hidup di luar Kristus. Di luar Kristus kami sengsara, dan hanya dekat Yesus saja hidup kami kuat, hidup kami menang. Khususnya di masa pandemi seperti ini, kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin kami dapat hidup sebagaimana kami ada. Tuhanlah yang mengerjakan bagi kami jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan dan doakan. Itu sebabnya di hari yang indah ini, hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini, kami kembali beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami tahu ada lawatan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada hadirat Tuhan di keluarga kami. Sehingga kami fokus hanya pada firman-Mu. Tolong kami supaya memberi hormat dan memberi hormat sungguh-sungguh kepada ibadah ini. Sehingga kami ikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Karena kami tahu ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
untuk memuji dan mengagungkan Engkau. Yesus yang ditinggikan dalam ibadah ini, sehingga kami dapat sungguh pengalaman yang manis, indah, dahsyat dan luar biasa. Dan pada saat yang bersamaan kami mendapat pelajaran-pelajaran firman yang mengubahkan hidup kami, sehingga hari ini kami dapat berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Karena itu Bapa, kami mentabiskan ibadah hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita naikkan doa ini bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan, karena Dia ada di tengah-tengah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji-muji Tuhan dengan sorak-sorai. Dan kawan saya Aten dan kawan saya Sylvie akan memimpin kita sekalian bersama dengan tim musik. Mari kita puji Tuhan, mari kita tinggikan Dia. Yeay, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Bersama Yesus kita cakap menanggung perkara. Yang percaya katakan amin. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama angkat pujian ini bersama jemaat di rumah. Nyanyikan pujian ini dengan imanmu. Katakan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Katakan Yesus. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir,
pujian ini bukan sekedar pujian biasa, mengingatkan saudara dan saya, kita tidak perlu khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Dia hiasi. Apa yang kita mesti makan, minum, pakai, Tuhan sediakan tepat pada waktunya buat kita. Haleluya. Mungkin saudara berkata, ya pendeta-pendeta sih enak aja, itu yang pelayan-pelayan Tuhan ya enak aja. Tapi kita kalau burung di udara Tuhan pelihara, kalau bunga di padang Dia hiasi, apatah lagi kita orang percaya. Ada janji Tuhan yang bilang, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Pastikan kita yakin pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Kekhawatiran hanya mendatangkan kesengsaraan, tapi iman dan keyakinan menuntun kita pada kepastian dan kemenangan. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam firman-Nya. Pastikan setiap saudara buka hati. Ini saatnya Tuhan mau berbicara buat kita. Ayo sembah Tuhan. Yakinkan bahwa Dia Tuhan yang menuntun hidup kita. Berjalan di depan kita, memberi kepastian kemenangan buat kita. Haleluya. 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 Tuhan, Engkau yang memilih setiap kami, Engkau yang memanggil kami untuk berbuah bagi kerajaan-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggilku untuk pergi dan berbuah bagi kerajaan-Nya, membawa damai dan kasih, beritakan Injil-Nya, Yesus segera datang. Ku yakin aku diberkati, ku yakin aku pasti berhasil, ku yakin aku pasti beruntung karena Yesus. Aku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama jemaat di rumah kita angkat pujian yang baru ini. Haleluya. Katakan Tuhan yang memilih. Tuhan yang memilih, Tuhan memanggilku, Tuhan yang memanggilku untuk pergi dan berbuah bagi kerajaan-Nya, membawa damai dan kasih, beritakan Injil-Nya, Yesus segera datang. Ku yakin aku diberkati, ku yakin aku pasti berhasil. amin.
yakin aku pasti berhasil. Ku yakin aku pasti beruntung karena Yesus. Aku percaya, aku percaya. Haleluya, haleluya. Tuhan yang memilih dan memanggil kami. Tuhan yang berjalan di depan kami menghalaukan setiap musuh kami. Tuhan yang berjalan di depan kami dan memberi kemenangan buat kami. Sehingga kami dapat berkata, aku berhasil. Aku pasti beruntung. Aku diberkati. Semua karena Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ada dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak. Juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit, Allah kuatkan yang lemah. Beri penghiburan buat yang susah. Bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu. Ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini, dalam program lawatan Allah di rumah masing-masing, bukan sekedar ibadah rutin mingguan biasa yang kami hadiri, tetapi hari ini hari berkat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari mujizat, hari ini hari lawatan Allah. Hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Sehingga meskipun kami di rumah masing-masing, kami tahu ada jamahan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada pengajaran Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau sudah masih berdiri, silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya bersyukur lewat puji-pujian. Hadirat Tuhan sungguh nyata di tengah-tengah kita. Sehingga meskipun kita di rumah masing-masing, saya khawatir nanti meskipun gereja sudah terbuka, saudara sudah gak ingin lagi ke gereja. Karena kita betul-betul menikmati hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pandemi ini mengajar kepada kita. Tuhan bukan hanya ada di gereja, tapi Tuhan ada ketika kita memanggil namanya dengan iman dan percaya bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita. Karena firman-Nya berkata, di mana 2-3 orang berhimpun dalam namanya, Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, pasti ada sesuatu yang dahsyat Tuhan mau kerjakan buat kita. Wow, luar biasa. Saya memuji Tuhan untuk pelayanan Sylvie dan juga Aten dan juga tim musik yang luar biasa hari ini. Dan sungguh membawa kita menyadari betul Tuhan itu agung, dahsyat dan luar biasa. Dia layak untuk dipuji, ditinggikan dan diagungkan. Haleluya. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mengucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya
Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat. Ia bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Great. Buka Alkitab kita sama-sama, karena hari ini kita masih membahas pembahasan kita tentang mengapa orang benar, mengapa orang pilihan bisa jatuh. Padahal penjagaan Tuhan begitu sempurna. Dia yang memilih kita, Dia yang mengutus Roh Kudusnya. Dia yang memilih kita, memberikan firman-Nya untuk mengarahkan kita. Dan Dia yang memilih kita adalah Dia yang mengutus pasukan malaikat-Nya untuk mengawal kita. Sehingga janjinya jelas. 1.000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Bahkan Alkitab berkata, singa dan ular tedung akan kau langkahi, dan engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bahkan Alkitab berkata, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Bahkan Alkitab katakan, engkau dijaga seperti biji matanya Tuhan. Berarti penjagaan Tuhan sempurna. Tetapi kenapa orang pilihan bisa gagal? Jawabannya sederhana. Karena kita tidak mengerti strategi iblis untuk menjatuhkan, menghancurkan, dan akhirnya membinasakan. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Penjagaan Allah sempurna, tapi dari pihak kita. Hello, taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang pihak saya. Ya lemes ya kan. Kan kita udah buat perjanjian. Ini kan kita udah 1 tahun lebih nih bersama-sama. Hello ya kan. Dan kita udah perjanjian bahwa ibadah ini adalah ibadah interaktif. Meskipun saudara di rumah, ini bukan tontonan, tapi ini ibadah bersama. Ayo taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang pihak saya. Amin. Sekali lagi, sama-sama bilang pihak saya. Berarti ada pihak Tuhan and He is done with that. Dari pihak Tuhan, Tuhan selesai. Pertanyaannya dari pihak saya menyelesaikan bagian saya enggak? Iya kan? Iblisnya memang mau mengacaukan, iblisnya memang mau menjatuhkan, iblisnya memang mau menyerang. Tapi Tuhan janji, roh di dalam kita, lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Yang setuju katakan amin. Nah hari ini akan kita bahas tentang bagian ke-10 kita. Mengapa orang benar bisa gagal, ya kan? Dan hari ini saya temukan salah satu persoalannya adalah adanya roh Isabel. Di akhir zaman ini adanya roh Isabel, dan roh Isabel ini yang menjatuhkan banyak orang benar. Karena ingat, Isabel adalah istri Ahab, dan Ahab seharusnya dibimbing untuk hidup benar. Tetapi apa yang terjadi? Isabel masuk dan mengacaukan banyak hal, termasuk nabi-nabinya Tuhan. Jadi roh Isabel di akhir zaman akan menyerang orang-orang benar. Dan roh yang dia pakai adalah wanita. Ini dia. Ini menarik ini. Ibu-ibu langsung bilang, Pak ganti Pak. Channel lain aja, pendeta lain yang khotbahnya lebih mantap. Hello. Alkitab bilang apa yang pernah ada akan terulang. Seperti awal dunia akan terjadi di akhir zaman. Setuju? Awal dunia. Adam jatuhnya karena apa? Hawa. Betul? Abraham jatuhnya kenapa? Karena Sarah, istrinya yang menghancurkannya untuk mengambil Hagar pembantunya. Nah di akhir zaman, serangan yang sama melalui wanita akan banyak mendatangkan kekacauan. Saya tidak bilang laki-laki lebih baik dari wanita, bukan itu maksud saya. Tetapi Alkitab bilang ada roh Isabel. Karena itu izinkan saya, sorry untuk ngomong ini, menasihati para wanita dalam nama Yesus. Jangan mau jadi dikuasai oleh roh Isabel.
Ada banyak pejabat-pejabat hancur karena wanita. Ada banyak pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan hancur karena wanita. Ada banyak pengusaha-pengusaha hancur karena wanita. Ada banyak orang-orang muda yang seharusnya punya visi besar dalam hidupnya hancur karena wanita. Lalu kita tanya, why? Karena memang di akhir zaman, setan sedang memakai roh Isabel. Apa itu roh Isabel? Kita mau belajar hari ini. Wahyu pasal 2 ayat 18-23 ini surat kepada jemaat di Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Jadi Kristus digambarkan sebagai pribadi yang dahsyat dan luar biasa. Lalu firman-Nya berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Lihat, pekerjaan, kasih, iman, pelayanan, ketekunan, bahkan lebih banyak lagi pekerjaan yang dilakukan. Lihat ayat yang ke-20. Tetapi aku mencela engkau. Iya ya. Dari segala yang baik yang dikerjakan, ayat 20 bilang, tapi aku mencela engkau. Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka melayani, mereka ketekun, mereka berbuat hal-hal yang dahsyat. Tetapi ada persoalan, ada wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya dengar baik berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Perzinahan dan makan persembahan-persembahan berhala, bicara kedagingan. Dengar baik. Roh Isabel, roh yang dikhususkan oleh Lucifer untuk masuk menyerang orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang sudah lahir baru, orang-orang yang sudah mengalami cinta Tuhan, bahkan kalau bisa orang-orang yang sudah terlibat pelayanan dalam nama Yesus. Pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, suami-suami Kristen, pejabat-pejabat Kristen, pengusaha-pengusaha Kristen, anak-anak muda Kristen harus sangat hati-hati dengan the spirit of Jezebel atau roh Isabel ini, karena jelas dikatakan dia seorang nabi, mengajar, menyesatkan hamba-hambaku. Ya kan? Tujuannya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi dia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihat selanjutnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Berarti di akhir zaman Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Anak-anak Tuhan gak bisa main-main. Karena Alkitab bilang apa yang bisa digoncangkan akan digoncangkan, supaya tinggal tetap kerajaan tidak tergoncangkan. Dan kegoncangan itu, penghakiman itu harus mulai dari rumah Tuhan. Kitanya harus beres dulu. Jangan bilang, yo tapi serangannya besar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan menghadapi serangan besar. Alkitab sudah ngomong. Tetapi ingat, kekuatan yang Tuhan sediakan buat kita lebih besar dari dunia ini. Karena Alkitab bilang roh yang di dalam kamu lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Sama-sama bilang saya harus kuat. Ayo sama-sama bilang sama saya harus kuat. Kita lihat selanjutnya. 1 Raja-Raja 18 ayat 3-4. Kita mau kenal dulu siapa itu Isabel. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Perhatikan, Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan minuman mereka. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Obadya dalam istana. Tapi gak bisa berbuat banyak karena serangannya kepada pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan dikatakan Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Dan bukan hanya sekadar melenyapkan, biasa diubah menjadi pemimpin nabi-nabi Asyera. Dan nabi-nabi Baal. Ini mengerikan. Mengerikan saudara-saudara. Cara kerja iblis memakai Isabel. Dan saya pelajari. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan jatuh dengan Isabel. Tidak sedikit pejabat-pejabat Kristen hancur karena Isabel.
Tidak sedikit rumah-rumah tangga Kristen, anak-anak muda Kristen hancur karena Isabel. Dalam nama Yesus, kita harus sangat concern. Kita harus sangat aware, harus sangat peduli dengan apa yang akan terjadi dengan roh Isabel ini. Kita lihat selanjutnya. 1 Raja-Raja 19 ayat 1-2. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan pria Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak akan membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Roh Isabel ini menantang nabi-nabi. Roh Isabel ini turun dan melawan hamba-hamba Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, we have to be very careful. Karena roh Isabel ini secara khusus ditargetkan iblis untuk mengganggu dan menyerang hamba-hamba Tuhan. Kita lihat selanjutnya. 1 Raja-Raja 21 ayat 4-11. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menengkupkan mukanya dan tidak mau makan. Ahab is the king of Israel. Ahab adalah raja. Tapi dia gusar. Karena ketika dia ada di istananya, dia lihat ada kebun anggur Nabot. Dan menurut dia mau luaskan kerajaannya. Tapi Nabot bilang, berapapun aku tidak akan menjual karena ini milik nenek moyangku. Sesuatu yang turun-temurun tidak akan aku lepaskan begitu saja. Itu tanda Nabot pegang iman begitu luar biasa, pegang keyakinan, pegang apa yang Tuhan sudah percayakan dan tidak mau digoyahkan sedikit pun. Apa yang terjadi? Ahab stres. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Ayat 6. Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikan kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang. Atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah dan makanlah dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Wah, ini ngeri saudara. Ini ngeri. Isabel memberikan kenyamanan secara daging, tapi menuntun kita pada dosa dan kejahatan. Harusnya istri kan yang menegur, kamu jangan serakah. Mestinya kan Isabel mengingatkan, sudahlah, itu memang milik pusakanya. Itu pemberian Tuhan baginya, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Tetapi roh Isabel membuat kita nyaman secara daging, tetapi menuntun kita pada kejahatan dan dosa. Ada banyak orang yang kalau pacaran nyaman untuk melakukan hubungan seks sebelum nikah. Ada banyak orang nyaman sebelum tidur, onani, masturbasi, nonton tayangan-tayangan cabul. Ada banyak orang yang nyaman pulang kantor, pergi ke karaoke dulu. Dan roh Isabel membuat dia nyaman di dalam dosanya. Ada banyak orang yang nyaman bohongin istrinya. Ada banyak orang yang nyaman dengan menyembunyikan uang terhadap suaminya. Ada banyak orang yang buat dosa dan sudah tidak ada lagi tuduhan. Sudah tidak lagi conviction from the Spirit of God. Dia berbuat dosa dan sudah tidak ada lagi suara Tuhan baginya. Kenapa? Karena dia sudah nyaman dalam dosanya. Karena roh Isabel menguasai dirinya. Kalau saudara berbuat dosa, saudara hidup dengan merokok, saudara hidup dengan judi, saudara hidup dengan pornografi, saudara hidup dengan minum mabuk, saudara hidup sebagai seorang lesbian, saudara hidup sebagai seorang homoseks, lalu merasa it's okay, lalu merasa nyaman, justru orang yang menegur saudara, saudara benci, saudara marahin, dan kalau ada orang ngomong di statusnya tentang homoseks, lesbian, saudara serang dengan para haters dan lain-lainnya, dalam nama Yesus, berarti engkau sudah diikat oleh roh Isabel itu. Saya mengasihi saudara. Mungkin apa yang saya sampaikan buat saudara kelihatannya menentang saudara, but not. Saya menentang roh Isabel
Dan saya mau menyelamatkan saudara dari serangan roh Isabel yang akan menyeret saudara ke neraka itu. Karena ayat ini sudah ngomong. Ngeri. Ahab lagi panik. Lagi stres. Harusnya kan diajar. Harusnya kan ditolong. Dibantu. Tapi ini justru ditenangkan secara daging. Tapi kemudian diserang secara roh. Lihat. Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa Raja Israel? Bangunlah makanan dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Selanjutnya klik. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab. Memeteraikannya dengan meterai raja. Waduh, orang seperti ini. Menghalalkan segala cara. Wis, bahaya. Orang yang rela menjilat, orang yang rela menjual diri, orang yang rela berbohong, orang yang rela buat apa saja demi mencapai tujuannya, bahaya. Ia menulis surat atas nama Ahab, berarti curang kan? Memeteraikan dengan materai raja berarti bohong kan, iya kan? Berarti memanipulasi segala sesuatunya. Lalu mengirim surat kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Jahat! Dalam roh saya marah membaca ini. Karena yang saya lihat kejadian hari-hari ini sudah mulai terjadi. Orang memakai nama Tuhan untuk berbuat kejahatan. Orang menyebut nama Tuhan tapi hatinya busuk. Bayangkan. Di akhir zaman hati-hati dengan roh manipulasi. Orang yang kelihatannya pelayanan, orang yang kelihatannya aktif, orang yang kelihatannya menyebut nama Tuhan. Tapi sebetulnya di hatinya ada roh setan yang sedang menyerang. Saya nggak habis pikir. Dia sudah memanipulasi. Memakai nama Ahab. Memeteraikan meterai raja. Lalu panggil tua-tua. Dan yang ngeri. Dia bilang begini. Maklumkanlah puasa. Wow. Sesuatu yang rohani. Dipakai untuk membungkus kejahatan. Saudaraku. Ini namanya roh kekejian, saudara-saudara. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa. Dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Ayat 10. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya. Dan mereka harus naik saksi terhadap dia. Dengan mengatakan kau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lempar dia dengan batu sampai mati. Can you imagine? How the spirit of manipulation can manipulate. Saya bisa lihat nggak roh manipulasi. Kalau dia memanipulasikan sesuatu dengan roh Isabel ini akan mendatangkan sesuatu yang sangat kacau. Kalau dia putar balikan segala keadaan. Coba lihat ini. Ayat 11. Orang-orang sekotanya yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kota itu. Orang-orang yang tulus. Nggak tahu apa yang terjadi. Iya kan? The spirit of manipulation. Dia selalu attack sincere people. Jadi roh manipulasi yang dia curangi, yang dia pakai adalah orang-orang yang kelihatannya tulus hati. Iya kan? Saya khawatir misalnya. Penyebaran berita-berita anti vaksin. Dimulai dari orang-orang yang punya roh manipulasi. Mengatasnamakan suara Tuhan. Ada yang sampai bermimpi katanya, Tuhan Yesus kasih tahu saya, jangan terima vaksin. Karena vaksin itu sudah disuntik gen antikris. Orang yang menerima vaksin ada roh antikris di dalamnya, dalam nama Yesus. Itu tipu muslihat iblis. Siapapun yang bercerita itu adalah orang yang dirasuk setan. Untuk apa? Untuk mengacaukan tubuh Kristus. Karena itu sama sekali tidak benar. Saya berani katakan di atas mimbar yang suci ini. Tuhan Yesus tidak pernah berkata begitu. Karena kebenaran adalah kebenaran. Dan tidak ada yang namanya gen antikris. Apa itu gen antikris? Tidak ada gen antikris. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Jangan mau tertipu, saudara. Karena serangan Isabel di akhir zaman. Satu, memakai wanita. Lalu kemudian menyerang orang-orang yang tulus. Orang-orang yang polos.
Hanya ketakutan, karena biasa yang disebar adalah roh ketakutan. Coba lihat. Waktu COVID baru muncul, roh ketakutan disebar. Tiba-tiba ada sedikit pengharapan karena ada vaksinnya. Tiba-tiba roh ketakutan lagi disebar. Oh, kalau vaksin begini, nanti tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual. Semuanya itu omong kosong, saudara-saudara. Waktu akan membuktikannya. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan. Kalau saudara tidak setuju vaksin, dan saudara tidak mau divaksin, saya menghargainya karena itu tubuh saudara, itu hak saudara. Tetapi menebar hoax itu kejahatan. Itu adalah cara kerja Isabel yang sedang kita baca dan pelajari di sini. Coba saudara lihat. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka. Mereka nggak tahu apa-apa, sangat tulus. Seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkan kepada mereka. Mereka hanya mau berpuasa. Hanya mau berdoa. Lihat selanjutnya. Dari sini kita lihat. Ada orang tulus. Tapi ada dua orang yang dipakai. Alkitab bilang orang-orang dursila. Orang-orang yang siap buat apa saja demi duit. Cukup 3 orang keji. 1 Isabel. 2 kaki tangannya. Cerita selanjutnya. Nabot dihukum mati. Dan akhirnya Ahab bisa mendapatkan apa yang dia mau. Itulah Isabel. Dia bikin kita puas secara daging. Tapi hancur dalam rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya sangat concern. Karena itu saya berdoa. Supaya saudara-saudara yang diikat roh Isabel. Dilepaskan, sadar hari ini. Bebaskan diri saudara dari roh Isabel. Dan buat siap saudara-saudara yang sedang diserang oleh roh Isabel. Lawan dengan iman yang teguh. Maka dia akan lari daripadamu. Karena saya pelajari. Di akhir zaman. Akan kembali. Roh-roh ini. Yang pertama roh Fir'aun. Apa maksudnya? Umat Allah ditindas. Ya kan? Kita lihat di akhir zaman ini mulai penindasan kembali kepada orang-orang percaya. Anak-anak Tuhan. Tidak sedikit yang akhirnya murtad. Tidak sedikit yang akhirnya jual imannya. Tidak sedikit yang akhirnya tinggalkan imannya. Kenapa nggak kuat ditindas? Yang kedua. Roh apa yang kembali di akhir zaman? Roh Nebukadnezar. Umat pilihan Allah. Dibuang ke Babel. Anak-anak Tuhan dibuang. Tidak dapat jabatan. Tidak mendapat posisi yang strategis. Tidak mendapatkan hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Terbuang, saudara. Tersingkir. Dicurangi. Dijahati, diperlakukan secara tidak adil. Jadi yang pertama roh Fir'aun. Yang kedua roh Nebukadnezar. Yang ketiga. Roh Herodes. Umat pilihan dibunuh. Dengan sakit hati. Dengan dendam. Dengan kepahitan. Dan dengan saya berbicara begini. Saya harap saudara bisa mengerti. What kind of spirit that attacking you right now. Roh apa yang sedang menyerang saudara, sedang membelenggu saudara. Karena tetap apapun yang terjadi roh di dalam kita lebih besar. Kita jangan menyerah. Saya bukakan ini. Supaya saudara jadi orang Kristen yang punya pemahaman, punya pengertian. And you know. Bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya yang punya darah, yang punya daging bukan itu musuh kita. Kita harus mengasihi yang punya darah, yang punya daging. Tapi the spirit behind. Karena Alkitab sudah bilang apa yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Dan akhir dunia akan terjadi sama seperti awal dunia. Jadi lihat ya. Roh Fir'aun. Roh Nebukadnezar. Roh Herodes. Iya kan? Penindasan, pembuangan, pembunuhan terhadap umat pilihan Allah. Dan yang keempat, ini yang paling ngeri. Roh Isabel. Pengintimidasian dan pengacauan umat pilihan Allah. Sehingga umat pilihan Allah gak hidup dalam kesucian. Jadi kalau umat Allah lolos dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga,
maka diintimidasi, dikacaukan. Supaya hidupnya dalam kenajisan. Supaya hidupnya dalam daging. Supaya hidupnya dalam kompromi. Supaya hidupnya sama dengan dunia ini. Klik, saya pelajari. Apa ciri-ciri roh Isabel? Saya tidak sedang bicara tentang sesuatu yang diskriminatif. Saya percaya sekali banyak wanita-wanita dipakai Tuhan luar biasa. Yang setuju sama saya katakan amin. Kenapa roh Isabel ini semakin menakutkan di akhir zaman? Karena memang di akhir zaman Tuhan sedang melawat wanita-wanita untuk dipakai Tuhan luar biasa. Untuk menjadi istri yang memenangkan suaminya. Dan istri yang cakap kata Alkitab, suaminya dikenal di pintu-pintu gerbang. Jadi artinya, walaupun suami-suami Kristen mau disingkirkan, tapi istri yang cakap mendorong suaminya kembali untuk dikenal di pintu-pintu gerbang. Oh, Tuhan akan pakai banyak wanita-wanita untuk membangun generasi muda yang luar biasa. Karena dia ibu yang dahsyat dan luar biasa. Makanya selalu saya katakan, di akhir zaman ini, saatnya Allah melawat wanita luar biasa. Dan karena iblis tahu persis bahwa Allah sedang memakai wanita luar biasa. Baik di rumah, baik di pelayanan. Dan di akhir zaman akan dijumpai hamba-hamba Tuhan, preacher. Pengkhotbah-pengkhotbah wanita yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Laki-laki jangan iri. Karena ini zamannya. Tuhan sedang melawat dengan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Biarkan Roh Kudus bekerja pada para wanita. Tetapi yang harus kita waspadai. Jadi bukan berarti kalau wanita berkhotbah di mimbar, oh itu roh Isabel. No. Roh Isabel bukan dari khotbahnya. Tapi roh Isabel dari kegerakannya yang berbahaya. Karena cirinya roh Isabel ini memakai wanita. Sekali lagi saya bukan sedang diskriminatif. Tapi saya sedang bicara kebenarannya. Karena di satu sisi Tuhan sedang memakai para wanita untuk menjadi istri yang hebat. Untuk menjadi ibu rumah tangga yang luar biasa buat anak-anaknya. Untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Bahkan juga untuk menjadi pengusaha yang hebat. Untuk menjadi orang-orang hebat yang menyatakan kemuliaan Kristus dimanapun dia ditempatkan. Ini zamannya Tuhan sedang memakai wanita. Dan karena itu, iblis juga pakai wanita untuk menghancurkan banyak hal. Apa ciri-ciri roh Isabel? Yang pertama, memperdaya dengan pesonanya. Dengan outward appearance-nya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Ahab terpesona. Nabi-nabinya terpesona. Wow. Hati-hati. Dengan wanita yang mau menyeret pria dengan pesonanya. Dengan segala penampilan-penampilan yang bisa menyeret hasrat kaum pria. Laki-laki jangan bodoh. Jangan punya sexual mind. Jangan kalau lihat wanita hanya berpikir seks. Karena itu cara kerja iblis sudah masuk memakai wanita untuk merusak hidupmu. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan. Sebagai wanita juga jangan tertipu. Jangan hanya menonjolkan pesonamu untuk menyeret, menghancurkan. Karena itu berarti iblis sedang memakai hidupmu. Tetapi pria-pria juga jangan bodoh. Pria-pria jangan masuk pada kegerakan setan ini untuk akhirnya tertipu dengan pesona. Karena itu cara kerja dari roh Isabel. Yang pertama, memperdaya dengan pesonanya. Yang kedua, menyeret orang-orang pilihan. Baca nabi-nabi Tuhan. Pada berhala, ingat. Berhala itu bukan hanya patung-patung yang disembah, tapi berhala-berhala modern. Ya. Tidak sedikit sekarang anak-anak muda yang terpengaruh dengan wanita-wanita yang muncul di media sosial dan menjual diri. Dan kita lihat semakin roh Isabel ini begitu kuat.
Bahkan tidak sedikit yang sudah pelayanan. Tertipu karena dimainkan berhala-berhala modern. Apa itu berhala modern? Segala sesuatu yang kelihatannya nikmat, segala sesuatu yang kelihatannya menyenangkan, segala sesuatu yang kelihatannya bisa menyegarkan, segala sesuatu yang kelihatannya bisa melepaskan diri dari kejenuhan. Makanya di akhir zaman setan coba membuat orang jenuh supaya apa? Lari. Dengan bujukan roh Isabel ini, dalam nama Yesus kau harus hati-hati. Yang ketiga, ciri-ciri roh Isabel ini manis dalam bujukan, tapi bengis dalam jebakan perangkapnya. Waduh, ini yang berbahaya. Manis dalam apa? Dalam bujukannya. Simpson kan jatuhnya karena bujukan yang manis. Aldelela. Ada banyak orang sudah punya istri, tapi chatting-chatting yang manis dengan mantannya, chatting-chatting yang manis dengan orang yang tadinya dia nggak kenal. Hai Mas, apa kabar? Mas tuh kelihatannya bertanggung jawab ya. Beda sama pria yang berapa kali dalam hidup saya hanya mau mencari untung saja. Waduh. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Manis dalam bujukan. Tetapi bengis dalam jebakannya. Awalnya dia bilang sama Ahab, kamu tenang, kamu kan raja. Kamu tidur saja, kamu makan saja enak, biar aku yang bertanggung jawab. Waduh. Tetapi kemudian jebakannya ini menghancurkan. Selanjutnya, apa ciri-ciri roh Isabel? Dia memperdaya dengan pesona, dia menyeret orang pilihan. Khususnya nabi-nabi Tuhan pada berhala. Ingat ada berhala-berhala modern. Yang ketiga, manis dalam bujukan. Tapi bengis dalam jebakan perangkapnya. Selanjutnya, memanipulasi. Sehingga standar kegelapan menjadi kenormalan. Yang namanya bohong, yang namanya curang, yang namanya menghalalkan segala cara. Menjadi kenormalan. Tapi sebaliknya justru kebenaran tersingkirkan dan dianggap rendah. Bayangkan Elia. Justru tersingkir. Tapi nabi-nabi Baal, 450 nabi Baal, 400 nabi Asyera, itu justru yang menjadi yang utama. Bayangkan. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan. Suami-suami, tetap cintai istrimu apapun kekurangannya. Istri-istri, jangan biarkan roh Isabel membelenggu hidupmu. Istri-istri, pastikan kau mencintai suamimu apa adanya. Bukan terus menuntut memaksakan kehendakmu seperti apa yang kau mau. Karena di sekitar para pria hari-hari ini ada roh Isabel yang mau menyerang ke sana kemari. Dan roh Isabel ini bukan hanya menyerang suami istri, tapi mulai menyerang anak-anak muda. Mulai menyerang hamba-hamba Tuhan. Mulai menyerang orang yang dipercayakan dengan pejabat-pejabat, jabatan-jabatan yang baik. Bahkan mulai menyerang orang-orang yang pelayanannya begitu diberkati. Karena itu kita semua harus berjaga. Kita semua harus waspada. Jangan sampai serangan ini menghancurkan. Kita lihat selanjutnya. Bagaimana mengalahkan Isabel? Yang hanya bisa mengalahkan Isabel adalah Elia. Berarti kita harus belajar the spirit of Elisha. Roh Elia. Yang kemudian berani tampil. Dan berkata, berapa lama lagi kamu mau timpang? Kalau Allah sembahlah dia. Lalu dia berkata, kumpul semua nabi-nabi Baal. Dan dia bertanding dan dia membuktikan Allah itu hidup dahsyat dan luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Di akhir zaman. Roh perzinahan. Di akhir zaman. Roh kehancuran keluarga. Ini akan sangat menonjol. Karena sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan istri-istri. Sayangi suamimu. Jangan banyak menuntut. Jangan banyak menyerang kekurangan-kekurangannya. Kalau kau lihat kekurangan, bantu. Suami-suami sayangi istrimu. Mertua jangan cari gara-gara terus. Menantu jangan ribut sama mertua.
Orang tua, sayangi anak-anakmu. Karena Alkitab bilang jangan beri kesempatan pada iblis. Dan iblis yang akan bekerja di akhir zaman adalah roh Isabel ini. Ia akan menyerang orang-orang muda. Ia akan menyerang gereja. Ia akan menyerang keluarga-keluarga Kristen. Ia akan menyerang hamba-hamba Tuhan. Dan juga akan menyerang pejabat-pejabat dan orang-orang Kristen yang ada dalam jabatan-jabatan yang penting. Dengan roh rakus, roh serakah, roh hawa nafsu daging, dan roh kedagingan yang terus mengikat dan membelenggunya sehingga mencari kepuasan bukan pada kebenaran kehendak Tuhan. Selanjutnya saya pelajari bagaimana mengalahkan Isabel. Jelas harus dengan roh Elia. Dan apa itu roh Elia? 1, jaga diri dan lawan dengan kekudusan. Jaga diri. Makanya Alkitab bilang, kuduskan dirimu hari ini, maka besok Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar. Jaga diri. Dan lawan dengan kekudusan. Karena yang seperti ini, kalau kita nggak jaga hidup kudus, iblis licik, dia tahu persis kelemahan saudara. Jaga diri. Adik-adik muda jaga diri. Jaga yang kau tonton, jaga yang kau baca, jaga pergaulanmu. Jangan sampai kau tertipu. Adik-adik muda yang wanita, jaga diri. Jangan sampai kau tertipu. Jangan sampai hawa nafsu daging, roh Isabel menguasaimu. Sehingga akhirnya yang ada dalam pikiranmu ada kenikmatan-kenikmatan. Yang kau pikirkan bagaimana beli handphone lebih mahal. Kalau perlu jual diri nggak apa-apa. Kalau perlu pacaran sama anak orang kaya. Kalau perlu pacaran sama suami orang. Yang kau pikirkan bagaimana bisa beli tas yang lebih mahal. Bagaimana bisa beli baju yang lebih mahal. Bagaimana supaya upload sesuatu kelihatan keren. Dan engkau sebetulnya dipakai setan untuk menjadi roh Isabel yang menguasai hidupmu itu. Kadangkala saya menangis melihat anak-anak muda sekarang. Bukan demi sesuap nasi, tetapi demi aksi. Supaya bisa posting di media-media sosialnya. Gaya keluar kota. Gaya dengan baju ini, dengan pakaian ini, dengan gaya ini, dengan gaya ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tanpa kau sadari, engkau memikat para pria hanya dengan gayamu itu. Dan akhirnya engkau menjual diri dalam nama Yesus. Engkau harus berubah. Karena roh Isabel sedang menguasai hidupmu itu. Jaga diri. Jaga kekudusan. Karena kita hanya bisa melawan roh Isabel ini dengan kekudusan. Sebab Alkitab bilang tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Yang kedua, mengalahkan Isabel ini, jangan berusaha menyenangkan hati semua orang. Kalaupun kita harus dimusuhi, karena we carrying kingdom values, it's okay. Kalau saya dimusuhi karena saya kasar, saya harus bertobat. Kalau saya dimusuhi karena saya sikapnya aneh, karena saya orangnya kepala batu, karena saya orangnya mau menang sendiri, saya harus bertobat. Tapi kalau saya dimusuhi karena I'm carrying the kingdom value, it's okay. Orang akan menertawakan saya dan mencie. Sekarang hidupnya cie. Mau hidup benar ya cie. Oh berhenti ngerokok ya cie. Biarin. Orang mau meninggalkan saya karena saya carrying kingdom values. Apa itu kingdom values? Nilai-nilai kerajaan. Bos, kita anak raja. Jangan cuma waktu sekolah minggu kita semangat. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tanamkan dalam rohmu. Apa artinya saya anak raja? I'm living a kingdom values. Saya menjalani kehidupan dengan nilai-nilai kerajaan. Nilai-nilai kerajaan itu apa? Nilai-nilai kerajaan berkata tidak kepada hawa nafsu daging. Nilai-nilai kerajaan berarti berkata iya pada seluruh kehendak Allah. Nilai-nilai kerajaan berarti saya mengampuni yang bersalah. Nilai-nilai kerajaan berarti saya tidak curang dalam hidup. Nilai-nilai kerajaan berarti saya hidup dalam kebenaran. Saya hidup dalam kesucian.
Nilai-nilai kerajaan berarti saya tidak memanfaatkan orang. Saya tidak bermanipulasi. Nilai-nilai kerajaan berarti saya tulus. Nilai-nilai kerajaan berarti saya tidak sembarangan dalam mencari pasangan teman hidup. Nilai-nilai kerajaan saya tidak menjual diri. Dan nilai-nilai kerajaan saya tidak tertipu dengan mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Karena kita adalah anak-anak raja. Yang ketiga, apa itu? The spirit of Elisha. Dia jaga diri, dia lawan dengan kekudusan. Dia pegang kingdom value. Walaupun dia harus berhadapan dengan 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera. Total general 850 paranormal dia harus hadapi. Tapi dia tetap dengan kingdom values. Dia tidak gentar. Dia tetap menjaga kebenaran di atas segala-galanya. Yang ketiga, mengalahkan Isabel harus dengan roh Elia. Apa itu roh Elia? Tetap mengabarkan Injil. Tetap memegang Injil sebagai yang utama dalam hidupnya. Karena untuk itu kita hidup dan karena itu kita hidup. Kita hidup karena Injil. Makanya Elia tidak gentar. Makanya Elia tidak takut. Makanya Elia tetap kabarkan kalau dia Tuhan, sembahlah dia. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Hidup Kristen bukan hanya sekedar saya tahu Injil. Saya tahu kasih Tuhan. Tapi hidup Kristen, saya hidup karena Injil. Saya hidup dalam ketaatan pada Injil. Dan saya hidup mengabarkan Injil. Supaya bukan hanya saya yang diselamatkan. Tetapi lewat saya, orang lain menerima keselamatan. Yang setuju katakan amin. Dan yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Mengalahkan Isabel harus dengan roh Elia. Karena itu jangan mau makan dari Isabel. Apa artinya? Coba lihat ayat ini. Klik. 1 Raja-Raja 18. Ini menarik, ini menarik, ini menarik. 1 Raja-Raja 18. Ayatnya ke-19. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu. Yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Jadi sekarang kita mengerti. Kenapa mereka bisa terpengaruh, terikat, terbelenggu oleh Isabel? Karena mereka menerima makan dari perzinahan. Mereka menerima makanan dari cara-cara curang, dari cara-cara yang haram. Ini yang saya bilang. Kelompok anak-anak Tuhan yang kompromi, kelompok anak-anak Tuhan yang penjilat, kelompok anak-anak Tuhan yang bermuka dua, kelompok anak-anak Tuhan yang saya sebut kanan kiri oke. Artinya, ya di pelayanan ikut. Tetapi kesenangan-kesenangan dunia tetap dia pertahankan. Karena dia hanya cari hidup dalam hidup ini. Saya selalu bilang gini, hamba Tuhan yang berkualitas, orang benar yang berkualitas, bukan cari hidup, tapi cari mati. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, apa artinya pendeta? Loh, Alkitab bilang apa? Orang yang rela kehilangan nyawanya untuk Kristus justru akan mendapatkannya. Loh iya dong. Kalau semua orang menganggap lakukan hubungan seks sebelum nikah itu normal. Tiba-tiba saudara tetap mempertahankan hidup suci, kan itu namanya cari mati. Kalau semua orang anggap korupsi itu normal, tapi saudara tetap mau hidup dalam kejujuran dan kebenaran, itu kan namanya cari mati. Gajinya seberapa sih? Iya kan? Ketika orang menganggap menjilat itu biasa. Ketika orang menganggap menyonggok itu biasa, suap itu biasa. Tapi saudara tetap mempertahankan kehidupan yang benar, itu namanya cari mati. Tapi ini yang saya mau ingatkan. Orang yang rela kehilangan nyawanya, artinya orang yang siap mati untuk Kristus, dia mendapatkannya. Karena itu Paulus berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah dikecewakan. Karena hidup Kristen bukan hanya memikirkan daging dan dirinya sendiri,
tapi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Di akhir zaman, roh Isabel ini sangat serius. Tetapi anak-anak Tuhan yang menjaga hidupnya benar, anak-anak Tuhan yang mengerti betul ada permainan roh Isabel yang mau menghancurkan anak-anak muda, mau menghancurkan keluarga-keluarga Kristen, mau menghancurkan gereja, mau menghancurkan hamba-hamba Tuhan dengan roh Isabel ini. Maka dia berdiri tegak dan tahu persis, the spirit of Elijah inside of me. Roh Elia itu ada di dalam diri saya. Yesus, ku anggap padamu. Yesus, kaulah harta kebanggaanku, selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, kaulah harta kebanggaanku, selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Amin, haleluya. Sungguh Yesus, kau segalanya bagi hidupku. Haleluya. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat setiap saudara sekalian. Hai wanita, jangan mau dipakai setan dengan roh Isabel, yang ujung-ujungnya hanya mendatangkan jebakan-jebakan yang menghancurkan, yang ujung-ujungnya hanya mendatangkan kekacauan, hanya menenteramkan dengan kenikmatan-kenikmatan daging, tapi kemudian membangun jebakan-jebakan yang menghancurkan. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Katakan dengan iman, aku mau jadi wanita yang membawa damai. Aku mau menjadi wanita yang menghadirkan kasih. Aku mau menjadi wanita yang memberi semangat dan dorongan buat orang di sekitarku. Aku tidak mau menjadi wanita-wanita Isabel yang menghancurkan semua orang di sekitar aku. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin kau selama ini ganggu suami orang, lakukan hubungan seks sebelum nikah, dan kau menjual diri hanya mendapat keuntungan sesaat. Taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin kau tidak sadar, tapi engkau sebagai wanita Isabel yang selalu mendatangkan kerusuhan dalam keluarga, menuntut segala macam kepada suamimu, menekan anak-anakmu, kata-katamu kasar, engkau egois, kau kepala batu, dan akhirnya hanya mendatangkan kekacauan, sehingga suasana Roh Kudus, suasana hadirat Tuhan, kingdom values tidak bisa kau bangun di sekitarmu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bilang, Tuhan, aku seorang wanita, aku tidak mau tertipu dengan ikatan roh Isabel dalam diriku. Atau mungkin kau berkata, aku seorang pria, aku merasa ada roh Isabel yang sedang membelenggu hidupku. Serangan-serangan wanita itu begitu kuat dalam hidupku. Tapi hari ini aku berkata, dalam nama Yesus, bebaskan diriku. Aku mau hidup dalam kebenaran dan kesucian. Pak, jangan tertipu. Mungkin sekarang belum ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Dan yang juga tahu adalah setan. Setan tahu kau sedang masuk dalam jeratnya. Jangan mau tertipu. Jangan akhirnya kau dikendalikan seperti Ahab dan hancur semua kerajaannya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap sering yang didoakan, yang taruh tangan kanan sudah di dada. Buka hati, biarkan Roh Kudus jam Bapa dalam nama Yesus. Orang benar, orang pilihan tidak seharusnya gagal. Tetapi di akhir zaman kembali roh Isabel akan dilepas. Ajar kami untuk sadar. Lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Kalau ada wanita-wanita yang terikat dengan roh Isabel, dalam nama Yesus bebaskan. Kalau ada pria-pria yang sedang dibelenggu dan sedang diserang oleh roh Isabel, dalam nama Yesus merdeka. Sehingga kami kembali pada kebenaran, kesucian. Kami kembali mengabarkan Injil. Kami tidak hidup manipulatif.
Kami hidup tulus, kami hidup jujur, kami hidup bergantung pada Tuhan. Karena kami tahu hidup dan mati kami dalam tangan Tuhan. Kami bukan jadi orang yang berusaha menyenangkan hati semua orang, tapi kami mempertahankan kingdom values dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu sungguh dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah satu persatu. Sehingga firman hari ini terus terngiang lewat tuntunan Roh Kudus di hati kami untuk kami berjaga-jaga dan berdoa dengan sungguh. Terima kasih. Terima kasih. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Karena firman Tuhan katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka akan tepang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kita berdoa, Bapa, lihat tangan anak-anakmu yang ditaruh di bagian tubuh mereka yang sakit. Firman-Mu berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan tepang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Saya setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Segala virus, segala kuman, segala bakteri, segala infeksi, segala serangan setan keluar dalam nama Yesus. Bangkitkan iman kami supaya sesuai dengan iman kami akan jadi pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia, umat mayoritas di bangsa ini. Tuhan tuntun, Tuhan terangi, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, polisi, tentara, Kapolri, Panglima TNI, kejaksaan, pengadilan, kehakiman, bahkan anggota DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, di dalam nama Yesus beri roh takut akan Tuhan. Jauhkan dari segala kerakusan, roh korupsi. Bahkan jauhkan mereka dari segala dukun-dukun, kuasa kegelapan dan roh-roh paranormal. Dalam nama Yesus dibebaskan, sehingga hati mereka selalu takut akan Tuhan dan melakukan yang benar, bertanggung jawab sesuai dengan sumpah yang mereka sampaikan ketika mereka dilantik dan diangkat sebagai pejabat. Terima kasih Bapak. Para dokter, para suster, para bruder, para tenaga kesehatan, para pegawai rumah sakit, Tuhan tolong. Karena mereka adalah benteng terakhir untuk pandemi COVID-19 ini. Sehingga hal-hal yang baik boleh terus terjadi. Tolong mereka dalam kasih karunia Tuhan. Gerakan vaksinasi yang sedang ada, Tuhan tolong semua dilancarkan. Penyebar-penyebar hoax-hoax yang hanya menciptakan kegaduhan kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan sendiri yang bertindak. Tuhan sendiri yang membongkar segala kedok-kedok permainan palsu ini. Biar kebenaran Tuhan nyata. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan pakai untuk menyebarkan Injil Kristus. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang sudah menerima firman, tolong kami untuk tetap taat, setia dan mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Dan kami percaya semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Orang yang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat yang terindah sekarang untuk kita memberi buat Tuhan. Mungkin saudara berkata, kenapa ini memberi saat yang terindah? Saudaraku, dia Tuhan di atas segala Tuhan, dia Raja di atas segala Raja. Tapi mau menerima persembahan kita, itu adalah anugerah. Dan persembahan tidak diwajibkan. Tetapi kalau saudara tergerak, karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita memberi bukan supaya diberkati. Tapi kita memberi karena kita tahu berkat Tuhan begitu luar biasa buat kita.
Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara yang memberi persembahan, saudara yang memberi persembahan misi, atau saudara mau mengembalikan perpuluhan milik Allah, lakukan dengan sukacita. Jangan terpaksa, karena Alkitab berkata jangan memberi karena duka dan paksa. Tetapi mari kita memberi dengan dua syarat. Yang pertama sukacita, yang kedua sukarela. Amin. Siap memberi, amin. Hanya yang siap, ya kan? Yang tidak siap memberi nggak usah terpaksa. Tetapi walaupun saudara tidak memberi, pastikan saudara juga tetap ada sampai doa berkat dan doa penutup di gereja ini. Amin. Kita doa. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Berkat Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kami. Berkat Tuhan sangat luar biasa. Bukan berarti kami tidak memiliki kekurangan, tapi cukup berkat Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami tidak mau menghina Tuhan dengan persembahan kami, yaitu memberi seenaknya dan semaunya. Tapi kami mau memberi yang terbaik karena kami imani dengan kami memberi. Tuhan menjauhkan kami dari belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat. Tapi diperintahkan kepada kami berkat yang luar biasa. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang kami kenal, kami panggil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sehingga berlaku firman Tuhan, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti, hidupnya diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk yang mengelola persembahan ini. Sehingga diberikan hikmat dan takut akan Tuhan. Sehingga mengelola persembahan ini untuk meluaskan kerajaan Allah. Untuk mendorong pekerjaan Tuhan semakin luas, semakin maju. Dan untuk membuat setiap hamba-hamba Tuhan dapat melayani dengan sukacita karena kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap memberi yang terbaik sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di masa new normal ini tidak ada kotak-kotak persembahan, tidak ada kantong-kantong persembahan. Jadi kita memberi secara dewasa. Ada nomor rekening, ada scan QR, dan apa saja yang sudah nyaman dengan itu sudah bisa scan QR, sudah bisa transfer bank, ya kan, bisa melalui m-banking, bagaimanapun caranya, sudah masing-masing mengerti karena ini kita memberi secara dewasa. Waktunya kita memberi dan bersamaan dengan sudah memberi, kita akan mendengarkan dan kita akan menikmati bersama ministry update kita. Pelayanan-pelayanan, kesaksian-kesaksiannya, dan juga church update, apa-apa yang terjadi di gereja. Tapi sebelum kita masuk pada pengumuman, di tangan saya ada sebuah buku yang saya rekomen sudah beberapa minggu ini. Dan minggu depan, hari Minggu persis, kita akan masuk pada launching bukunya. Dan minta maaf kalau sudah launching bukunya seharga 180.000 karena itu memang perjanjian kita dengan percetakannya, ya kan? Dan kita terikat untuk perjanjian itu. Tetapi karena masih pre-launching, karena buku ini masih dipercetakan sampai sekarang, ini saatnya sudah bisa pre-order saudara-saudara. Dan untuk online pre-order ke 0813-9080-6494, ada juga nomornya di sini, yaitu dengan saudara Martin, harganya masih 100.000. Dan saya ingin jemaat Tuhan bisa mendapatkan dengan harga lebih murah, karena itu kita pre-order ini 100.000. Jadi saudara bisa segera, karena mulai minggu depan persis kita launching, harganya menjadi 180.000 saudara ya. Demikian pengumuman dari saya. Buku ini buku yang baik karena ini bicara tentang 33 hal dahsyat tentang salib. Sehingga anak-anak Tuhan tidak alergi dengan memikul salib. Anak-anak Tuhan tidak bercucuran air mata dalam memikul salib. Tapi anak-anak Tuhan bangga karena kita bangga karena salib yang luar biasa itu. Haleluya. Ikuti sekarang Church Update dan Ministry Update dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita sedang dalam persiapan untuk mengirimkan bantuan yang jemaat sudah berikan di gereja ini. Ini kerjanya kita dan sudah ada yang di dalam mobil. Dan kita menuju dua lokasi. Yang pertama di Tangerang, memang daerah yang cukup parah sekitar Jakarta banjirnya, dan juga di Jakarta. Dan nanti kita akan berikan laporan lengkapnya sehingga kita semua bersukacita boleh sama-sama melayani Tuhan lewat doa dan juga menyampaikan bantuan kepada yang membutuhkan. Kamu hebat. Coba ya.
ada paket Pak. Paket dari Bapak Gilbert. Ya, terima ya Pak. Semoga bermanfaat ya. Ya, semangat ya Pak. Ini kemarin banjir ya? Iya. Terkepung semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini yang penting. Walaupun kebanjiran masih bisa bilang alhamdulillah. Ya. Karena kita tahu Tuhan pasti menolong ya. Jadi kamu hebat karena memang ada Tuhan yang hebat yang menolong ya. Ya. Jadi semangat ya Pak. Ya. Dengan senang hati ya. Selalu semangat ya. Selama ada Tuhan pasti kita diberikan pertolongan ya. Kamu hebat. Kamu hebat Ibu. Ibu harus terus semangat. Selama ada Tuhan pasti ada pertolongan ya. Ibu, kamu hebat. Kamu hebat. Ya. Kita selalu bersemangat. Terus gembira ya Pak. Iya Pak. Kamu hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. URT kami dari tim Kamu Hebat dalam pimpinan Bapak Pendeta Gilbert Umendong ini sedang menyalurkan bantuan. Ini ada sembako, juga ada masker, ada banyak yang nanti akan diserahkan. Kiranya ini bisa berguna untuk semua warga di tempat ini. Jadi ingat, semangat terus ya Ibu. Iya, Ibu terima. Saya terima ya. Iya. Dan tolong sampaikan sama Bapak Gilbert. Mudah-mudahan tim Kamu Hebat. Kamu Hebat lebih sukses lagi. Amin. Kamu Hebat. Pak RT, ya. Ini kami dari tim Kamu Hebat. Kami mau menyalurkan bantuan sembako karena memang di sini terdampak banjir ya Pak. Iya. Ada 90-an% ya Pak. Iya, 90%. Iya. Jadi ini suatu dorongan semangat, artinya berbeda agama, berbeda suku, yang penting dalam masa sukar sebagai satu bangsa kita saling menolong. Walaupun mungkin tidak bisa menolong semua, tetapi yang penting semangatnya sama. Selama ada Tuhan pasti ada pertolongan. Ada pertolongan. Amin ya Pak. Jadi ini ada masker juga, ini masker sehat. Ada beberapa nanti tinggal diatur aja. Iya. Pak RT ya. Iya. Jadi titip salam karena pemimpin kami Bapak Pendeta Gilbert menyampaikan salam buat warga di sini. Iya. Semoga berkah. Amin. Yang menyumbang ini karena warga saya di sini ada 201 kakak. Oh ya. Kebanjiran 99%. Wah. Yang tidak kebanjiran cuma 6 rumah. Oh iya. Iya. Jadi semuanya itu tingginya kebanjiran segini, Pak. Iya. 2 meter. 2 meter. Ini yang tertinggi mungkin. Iya. Iya. Ya ini alhamdulillah banget. Iya Pak. Kamu hebat datang kemari untuk menolong warga kami. Sumbangan ini saya terima. Kepada yang menyumbang ini saya sangat berterima kasih banyak. Iya. Semoga berkah dan panjang umur. Iya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Iya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu hebat. Kami kembali untuk yang kedua kali datang di tempat ini karena kemarin kami kunjungi ada 3 lokasi di wilayah sini sehingga sebagian besar teman-teman kita yang mengalami banjir di sini belum mendapatkan sentuhan sehingga hari ini kami turun kembali. Bu Lurah silakan mau sampaikan sesuatu untuk tim Kamu Hebat. Terima kasih kepada tim Kamu Hebat. Semoga sukses selalu. Amin. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin. Baik. Barokah untuk semuanya. Amin. Simbolis hari ini sudah diserahkan. Nah, siapa lagi Bu Lurah? Kamu hebat. Semangat. Oke. Masih ada Tuhan kita yang tolong. Satu lagi. Ada bantuan dari tim Kamu Hebat, Bapak Pendeta Gilbert Umendong.
Sama-sama kita katakan, kamu hebat. Kamu hebat. Haleluya, haleluya. Melayani Tuhan itu indah. Dan kalau kita mendapat kesempatan untuk melayani Tuhan adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Haleluya. Dan hari ini Sylvie dan juga Aten serta tim musik sudah melayani kita luar biasa. Kita bersyukur buat hari yang indah ini. Dan kita tutup ibadah kita di dalam doa pengutusan dan doa berkat. Kita berdoa, Bapak terima kasih buat hari yang indah ini. Kami kembali mendapat kesempatan untuk bergaul dengan Tuhan lewat roh, lewat firman, lewat puji-pujian, lewat doa. Dan kami sungguh menikmatinya. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu kami dilepaskan. Dalam hadirat-Mu kami dikuatkan. Dalam hadirat-Mu kami diajar. Dalam hadirat-Mu kami dipulihkan. Karena itu Bapak tolong kami untuk senantiasa firman-Mu mengarahkan kami untuk berjalan tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, tetapi hidup tetap sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami tidak turun tapi naik, tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu yang besar. Dan kami percaya dengan hadirat Tuhan di rumah kami, maka keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, kekasih Kristus, hiduplah senantiasa dengan kebenaran. Hiduplah senantiasa dalam ketulusan. Pergilah dalam kehidupan kita sehari-hari untuk senantiasa membawa damai dan mengabarkan Injil Kristus. Sehingga dimanapun kita ada, shalom sorga senantiasa menyertai kita. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu. Dan anak-anak, taatilah, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah, keselamatan, cinta kekal yang sempurna dari Kristus, serta pimpinan, penyertaan, urapan, hikmat, karunia-karunia Roh Kudus, serta buah-buah Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kita mulai saat hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendak-Nya. Kiranya Tuhan memberkati, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Kami imani terjadi dalam hidup kami. Dan memperluas daerahku. Amin. Kami imani terjadi dalam hidup kami. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Kami imani terjadi dalam hidup kami. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami imani terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Sukacita, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Satu sukacita tersendiri bagi kami. Saya Gilbert Lumoindong sebagai gembala dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, bersama dengan Aten, Sylvie, pemuji-pemuji yang Tuhan pakai di pelayanan gereja ini, bersama dengan musik yang sungguh sangat memberkati saya hari ini, sehingga sungguh saya merasakan hadirat Tuhan. Dan saya percaya setiap saudara juga merasakannya dengan sukacita. Karena itu tetap maju, tetap semangat. Doa kami menyertai saudara sampai minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Haleluya.